manusia seolah-olah punya free will gitu ya. Padahal itu ya mekanisme apa namanya, kimia biasa. Saya berbicara begini ini adalah hasil pertentangan ketiga. Oke. Ya, ini ilmiah ya. Ini ilmiah. Itu yang membuat kita seolah-olah punya free will. Ya. Nah, jadi sekarang kalau kita melihat ya, sistem imun, kekebalan kita itu dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk otak kita. Kalau kita stres gitu ya, daya tahan tubuh akan turun, pasti deh. Ya, gampang sakit, sariawan, mencret, itu semua karena stres, ya, mencret. Saya kalau stres, sariawan enggak sembuh-sembuh gitu ya. Bener. Itu kalau minum obat stres hilang sariawannya. Ada yang mencret enggak sembuh-sembuh, minum obat stres hilang. Tapi ya tidak semua mencret karena stres ya. Ait ini juga bisa membuat mencret, nanti kita jelaskan. Oke. Nah, sebetulnya yang membuat kita itu survive, membuat kita itu bisa hidup bertahan terhadap itu ada yang namanya reaksi antigen antibodi. Kalau sesuatu masuk ke dalam tubuh kita ada antibodinya. Antibodi, terutama karena kita ngomong soal HIV, kita ngomong soal virus, mutlak harus ada antibodi. Ini reaksi antigen antibodi. Kalau ada virus, ya, kalau kita harus punya antibodi, dan virus itu nempel, antigennya itu ditempelin antibodi. Setelah ditempelin antibodi, virus itu bisa dimakan oleh sel yang namanya makrofag. Kalau belum ada ikatan tidak bisa. Ya, tidak bisa dicerna. Ya kasarnya dimasak gitu loh ya. Kalau Anda makan kikil ya, enggak dimasak. Ya keloloten ya. Dimasak dulu siap dimakan. Kira-kira gitu ya. Gambarannya itu gitu. Nah, sekarang bagaimana imun sistem itu bekerja gitu ya. Bagaimana sih kok bisa kita itu menimbulkan antibodi, membuat antibodi itu apa? Jadi kalau ada di sini germ itu apa itu? Kuman. Kalau kuman itu anggap dia itu antigen. Antigen itu pada saat dia masuk, dia mengaktifkan T-sel ya. Sel T sel itu ada limfosit, ada dalam darah, T-sel. T-sel ini mengaktifkan helper T-sel. Helper T-sel itu T-sel penolong CD4 ya. Ini CD4 ini istilahnya teknis banget. Anggap aja T-sel itu sel penolong. Nah, T-sel ini mengaktifkan B-sel. Ini sel darah juga, B-sel atau yang dikenal dengan plasmosit itu. Kemudian B-sel membuat antibodi. Ya, membuat antibodi. Rangkaian ini harus ada. Nah, yang diserang oleh virus HIV Pneumococcal itu adalah helper T-sel ini. Ya. Nah, bagaimana kalau selnya ini diserang dan dia lumpuh, tubuh tidak akan sempat membentuk antibodi. Ya. Jadi segala macam kuman masuk dengan bebas, sakit semua keluar. Mencret kalau kita nggak jadi masalah, pada penderita HIV itu masalah besar. Ya, karena dia tidak bisa membuat antibodi, B-selnya tidak bisa diaktifkan oleh T-sel. Itu yang jadi masalah. Itu saja sebetulnya masalah, tapi dampaknya luar biasa. Nah, beda antara respon imun terhadap invasi bakteri dengan respon imun terhadap virus. Kalau bakteri itu dia langsung bisa dimakan oleh T-sel. T-sel makrofag itu langsung bisa memakan bakteri tanpa harus ada antibodi. Nah, itu bakteri. Ya. Kalau virus tidak bisa. Virus harus dibuat oleh B-sel. Nah, kalau virus harus ada antibodi. Kalau bakteri enggak,
dia langsung dimakan oleh T-cell bisa. Tapi kalau virus harus ada antibodi. Kenapa? Virus itu hidupnya di dalam sel. Ya. Nah, coba, masa kita makan sel kita sendiri, mati juga kita, ya. Nah, itu ya. Oke, ini respon imun. Oke. Nah, ini ya, nih imun sel itu. Imun sel itu ada 4, ada leukosit itu yang namanya T-cell tadi, ada plasma sel, B-cell tadi itu, ada makrofag. Ini makrofag ini yang makan kuman-kuman dimakan, ada mast cell. Nah, kalau semua ini rilis panas badan kita, ya, radang. Jadi sebetulnya kalau badan kita panas itu indikator bahwa kita itu sedang berperang melawan fundamentalis. Melawan ini loh, kuman-kuman ini ya. Sorry keperucut. Sorry. Ya ini apa namanya? Ini panas. Nah, leukosit ini menimbulkan ini. Nah, ini salah satunya limfosit. Nah, ini T-cell ini. T-cell ini mengaktifkan helper T-cell. Lah kalau ini di-attack by HIV ini, sudah selesai urusan. Antibodi tidak bisa jalan. Ada demo di HI sana, ya, membawa bendera putih, saya repot. Ya, sudah. Ini akhirnya tidak bisa terbentuk antibodi. Oke, nah gangguan imunitas itu ada yang namanya lack of response, artinya respon dari imun itu tidak ada, imunodefisiensi. Contohnya ya AIDS, leukemia, atau ini penyakit autoimun, responnya tidak cocok, gitu ya. Contohnya adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu adalah kelainan autoimun, bukan penyakit yang lain-lain, ya. Ya. Obatnya ya diberi insulin, bukan dengan doa, ya. Ya, loh iya, didoain tidak bisa, coba minum obat anti. Tidak usah angel-angel berdoa, sampean pergi ke apotek minum obatan, selesai urusannya gitu ya. Doa jengking tidak bisa. Oke. Apa alergi? Alergi itu adalah, nah ini kalau alergi itu overactive respon, terlalu responnya itu terlalu, ada udang terus kita makan, terlalu. Ini ya, kalau overactive itu ya itu bilang aja biasa-biasa aja lah mas, itu ya, nggak usah teriak-teriak gitu ya. Tuhan maha mendengar. Oke, nggak usah diteriakin kasihan. Loh ya itu ya, oke. Nah ini semua adalah gangguan imun. Nah